Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Qaddimu amalakum lidaril akhirah tajidu indaha fawzan. Kita sekarang telah berada di dalam bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan inilah lahirlah seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW, yang sebagai rahmatan lil alamin. Beliaulah yang telah meletakkan iman dan Islam di dalam hati umat manusia. Beliaulah yang merupakan pembela umat mulai di dunia sampai di akhirat. Dikala manusia dalam keadaan kesusahan, dikala manusia dalam keadaan kebingungan, jangankan manusia biasa, para nabi-nabi, para rasul-rasul pada saat itu, mereka semua dalam keadaan ketakutan. Maka hanya Rasulullah lah, Nabi Muhammad lah yang hadir di hadapan Allah. Beliaulah bersujud di hadapan Allah untuk menolong umat manusia dari kegundahan dan kegelisahan. Beliaulah yang telah memisahkan umat dari golongan orang-orang kafir. Maka dengan keberkahan daripada Rasulullah, dengan jasa-jasa yang pernah beliau tanamkan, maka selayaknya jasa-jasa beliau yang begitu besar, yang telah membawa kita kepada kebaikan, membawa kita kepada kesuksesan baik di dunia dan di akhirat, patut kita untuk bersyukur. Seluruh umat Islam mulai dulu sampai sekarang, surah turun temurun, semuanya mereka merayakan hari besar lahirnya Rasulullah SAW. Saudaraku sekalian yang seiman dan seagama, sebelum kita menyikapi pendapat-pendapat tersebut, sebelum kita menetapkan sebuah hukum tentang apakah maulid itu bid'ah ataupun tidak, apakah maulid itu termasuk hal yang diharamkan ataupun tidak, terlebih dahulu kita harus mengetahui, memahami apa sebenarnya arti daripada maulid tersebut. Karena dalam sebuah kaidah dijelaskan, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Menetapkan sebuah hukum adalah sebagai cabang daripada memahami daripada persoalan tersebut. Menghukumi sesuatu adalah cabang daripada memahami sesuatu tersebut. Sungguh sangat terburu-buru bila kita menetapkan sebuah hukum, apalagi mengkafirkan, sebelum kita membuat sebuah verifikasi, sebelum kita mendapatkan sumber-sumber yang jelas apa yang sebenarnya yang terkandung di dalam maulid Rasulullah SAW. Setelah kita melihat ternyata maulid Rasulullah SAW adalah sebagai tanda syukur umat Islam, di mana jasa-jasa Rasulullah itu yang begitu banyak yang telah diberikan kepada kita lewat perantaraan Rasulullah, merupakan wasitatul umma. Rasulullah merupakan wasilah yang paling besar untuk mencapai kebahagiaan manusia di dunia ini. Maka sudah sepantasnya kita merayakan, kita mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut kepada kita. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam ayat Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka terhadap nikmat-nikmat Allah tersebut hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Maka sudah sepantasnya kita untuk selalu mensyukuri nikmat yang paling besar yang telah diberikan oleh Allah tersebut melalui Rasulullah. Bagaimana pendapat yang merupakan manusia yang paling teragung akhlak? Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim.
Dan Rasulullah engkau, hai Muhammad, merupakan manusia yang teragung, mempunyai akhlak yang begitu istimewa. Hadirin kaum muslimin yang seiman dan yang seagama, kalau kita melihat hakikat daripada Maulid Rasulullah SAW, apa yang dirayakan oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, semuanya di dalam Maulid mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat dengan agama. Mereka di dalam merayakan Maulid Rasulullah bersedekah. Adakah ayat dan hadis yang melarang kita untuk bersedekah? Mereka membawa makanan ke surau-surau, membawa makanan ke masjid-masjid, kemudian dia makan bersama. Tidak akan pernah kita dapatkan satu hadis pun ataupun ayat Al-Quran yang melarang kita untuk makan secara bersama-sama, ataupun untuk kita melarang kita untuk bersedekah, membuat sebuah syukuran atas kelahiran daripada Rasulullah SAW. Begitu juga ada sebahagian umat Islam di dalam melakukan kegiatan merayakan Maulid Rasulullah SAW, mereka membacakan selawat, melantunkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa melantunkan zikir, bersalawat kepada Rasulullah, memuji-muji Rasulullah adalah hal yang dilarang dalam agama. Adakah agama melarang kita untuk memuji Rasulullah? Adakah agama melarang kita untuk memuliakan Rasulullah? Inilah yang dikerjakan oleh umat Islam di dalam mereka merayakan Maulid Rasulullah SAW. Mereka memuji-muji Rasulullah, mengenang sejarah-sejarah Rasulullah untuk bisa kita ikuti. Bagaimana keteladanan daripada Rasulullah SAW, sungguh sangat luar biasa yang dilakukan oleh umat Islam di dalam merayakan Maulid Rasulullah SAW. Mereka memuliakan Nabi, mereka menyebutkan sifat-sifat Rasulullah supaya bisa diteladani, supaya bisa mengenang kembali bagaimana Rasulullah SAW di dalam melakukan perjuangannya. Betapa banyak jasa-jasa beliau yang telah dicurahkan untuk kita umat Islam. Maka adakah orang yang akan melarang memuji-muji Rasulullah? Pantaskah umat Islam sendiri mengkafirkan orang-orang yang memuliakan Rasulullah SAW? Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, "Alladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Orang-orang yang beriman kepada Allah dan memuliakan Allah serta menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang Allah secara tegas menjelaskan bahwa orang-orang yang memuliakan Rasulullah, orang-orang yang menghormati Rasulullah adalah termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Maka tidak pantas kita selaku umat Islam mengatakan bahwa memuliakan Rasulullah, memuji-muji Rasulullah termasuk perbuatan bid'ah. Allah sendiri sudah cukup banyak memuji-muji Rasulullah di dalam ayat Al-Quran. Bahkan seluruh isi Al-Quran itu merupakan sifat daripada sifat Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh datang kepada kamu, kata Allah, seorang rasul daripada golongan kamu sendiri. 'Alaihi ma 'anittum, mereka merasa berat. Nabi Muhammad, Rasul itu merasa berat kalau kamu, wahai umat-umat, menimpa kesusahan dan kesedihan. Azizun alaikum,
beliau merupakan orang yang sangat mulia, yang megah, Raufur Rahim, sifat yang dimiliki oleh Allah. Allah memuji Rasul dengan mempunyai sifat Raufur Rahim. Rasul termasuk orang-orang yang sangat kasih sayang. Saudaraku yang seiman dan yang seagama, kemudian di dalam merayakan Maulid Rasulullah yang ketiga, umat Islam melakukan kegiatan berdakwah. Mereka berceramah, menyebut-nyebutkan di dalam ceramah sejarah-sejarah Rasulullah SAW. Mungkin ini juga bukan hal yang dilarang di dalam agama. Sayyidina Umar sendiri selaku khalifah daripada Rasulullah, orang yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW, orang yang sangat taat. Kepemimpinan beliau tidak ada seorang pun yang bisa dibandingkan dengan orang-orang pemimpin-pemimpin di zaman sekarang. Beliau pernah menyampaikan di kala Rasulullah tidak ada, wahai manusia-manusia sekalian, beliau mengenang sejarah-sejarah Rasulullah. Tahukah kalian, kata beliau, pada saat Rasulullah yang pertama sekali pada mula-mula Islam, orang yang belum begitu banyak, pada hari Jumat beliau berkhutbah memegang pohon kurma. Setelah orang bertambah banyak yang masuk ke masjid, para umat-umat Islam saat itu ingin sekali untuk mendengar kata-kata Rasulullah, ingin melihat langsung Rasulullah. Akhirnya Rasulullah naik ke atas mimbar. Maka pohon kurma sendiri merasa sedih. Dia menangis karena kehilangan daripada Rasulullah. Bayangkan saudaraku sekalian, hanya pohon yang tidak berdaya, tapi karena berpisah, hanya sesaat berpisah dengan Rasulullah, pohon tersebut akan menangis, pohon tersebut merasa bersedih. Akhirnya Rasulullah turun, dan pada saat itu memeluk pohon kurma tersebut. Baru pohon kurma itu tidak menangis. Apalagi kita, berapa tahun telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, bukan sesaat, ribuan tahun yang lalu kita telah ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka sudah selayaknya kita untuk kembali mengenang semua jasa-jasa Rasulullah. Lebih pantas kita untuk menangis. Begitulah kita kira-kira perkataan Sayyidina Umar di saat beliau berkhutbah. Inilah kegiatan-kegiatan yang dilakukan umat Islam di dalam merayakan Maulid Rasulullah SAW. Maka kegiatan-kegiatan inilah yang sebenarnya adalah taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.